Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Ayat harian untuk kita pada pagi hari ini tertulis di 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikian. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita mempertanyakan tentang keberadaan Allah yang pada konseptualnya ia berada dalam hal yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, sehingga kebanyakan orang mempergunakan persepsi dalam kerangka berpikir yang membawa seseorang itu dalam perasaannya tentang keberagamaannya. Sehingga dalam penegasan ini Rasul Paulus menekankan konsep tentang pemilihan itu, bahwa kita dipilih untuk diselamatkan. Mengapa saudaraku kita harus berada di dalam Kristus? Dan apakah ketika seseorang itu harus mengimani Kristus, maka itu adalah sesuatu hal yang dipaksakan? Ternyata konsep tentang pemilihan itu diarahkan kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Dia yang datang, maka kita yang mengaku sebagai orang percaya harus tunduk kepada Dia yang dinyatakan itu dalam anugerah itu. Itulah kasih Allah yang disampaikan, diberikan kepada kita, sehingga Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dikatakan penghiburan abadi. Mengapa demikian? Karena ternyata kita di dalam kehidupan di dunia ini yang dalam pasca kondisi ini akan mengakhiri peristiwa di mana kita akan berakhir. Tetapi kita mengerti satu hal, bahwa penghiburan itu akan abadi di dalam pribadi kita. Ketika kita akan berakhir dari dunia ini, kita setelah terhibur untuk mengakhiri hidup ini dengan baik. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa di balik kematianku, aku menemukan hidup yang kekal itu. Sehingga saudara yang terkasih, jika Tuhan tidak mengasihi kita, maka dapatkah kita menerima penghiburan yang abadi itu? Tidak akan dapat kita mengerti apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Tetapi ketika Tuhan telah mencurahkan anugerahnya itu dalam pribadi Yesus Kristus, maka kita semakin mengerti satu hal. Hidupku berharga di mata Tuhan, sehingga penghiburan itu telah aku terima di dalam Kristus. Mari, melayanilah dengan baik, bekerjalah dengan lebih baik lagi. Jika saudara telah bekerja dengan baik pada waktu lampau, maka saudara harus lebih bekerja lagi, lebih baik hari ini. Mengapa demikian? Karena kita harus termotivasi, karena penghiburan yang abadi itu di dalam pribadi Yesus Kristus yang menderita bagi saudara. Ia telah terlebih dahulu melayani saudara. Maka tunjukkanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan lewat karya saudara yang nyata dalam kasih saudara, dalam pengharapan saudara, terlebih dalam iman saudara di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah menganugerahkan penghiburan yang abadi bagi kami. Terima kasih di dalam pribadi Yesus Kristus kami telah menerimanya. Dan kini Tuhan kami akan melakukan yang terbaik dalam hidup kami sebagai wujud nyata betapa kami mengasihi Engkau dalam kemerdekaan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Kiranya Tuhan memampukan menguatkan kami dan mengampuni kami akan kesalahan kekurangan kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.